Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah penuh pelajaran tentang seorang menantu yang sabar menghadapi mertua kejam. Hingga suatu hari mertuanya menyiramnya dengan air bekas cucian saat ia sedang sujud. Namun, tak ada yang menyangka bahwa balasan Allah datang dengan cara yang menggetarkan hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari baru saja terbit, tetapi Raina sudah berada di dapur. Tangannya sibuk memotong sayur, sementara matanya masih sedikit sembab karena kurang tidur. Sejak menikah dengan Arya, ia harus bangun lebih awal untuk mengurus rumah. Suara langkah kaki terdengar mendekat, membuatnya refleks menegakkan punggung. "Raina, tehnya mana?" Suara ketus Bu Hajah Sumiati memenuhi ruangan. Dengan sigap, Raina mengambil nampan berisi teh yang sudah ia siapkan. Namun, saat ia hendak menyerahkan cangkir itu, tangan mertuanya menyambar dengan kasar. "Teh apa ini? Hambar sekali. Kau pikir suami dan ibu mertuamu mau minum air tawar?" Raina menelan ludah dan menunduk dalam. "Maaf, Bu, saya akan membuat yang baru." Bu Hajah mendengus. Matanya memandang Raina dengan tatapan penuh hinaan. Arya baru saja turun dari lantai 2 dengan wajah mengantuk. Ia melihat istrinya yang berdiri dengan wajah tertunduk di depan ibunya. "Ada apa ini?" tanyanya santai. "Istrimu ini bahkan tidak bisa membuat teh yang layak," kata Bu Hajah dengan suara sinis. Raina melirik Arya dengan harapan ia akan membelanya. Namun, Arya hanya menarik napas panjang dan tersenyum tipis. "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu." Raina menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata itu terdengar ringan, tetapi hatinya terasa sesak. Ia bertanya-tanya, apakah selamanya ia akan terus menghadapi ini sendirian? Siang itu, Raina sibuk menyiapkan makan siang untuk keluarga. Tangannya terampil menggoreng ayam, memastikan bumbu meresap dengan sempurna. Setelah semuanya siap, ia menyusun makanan di meja dengan rapi. Tak lama, Bu Hajah datang dan langsung mengambil sendok. Satu suapan masuk ke mulutnya, lalu wajahnya langsung berubah masam. "Apa ini? Kau tidak bisa memasak?" bentaknya sambil melempar sendok ke piring. Jantung Raina berdegup kencang, tubuhnya menegang. "Maaf, Bu, apa yang salah dengan makanannya?" tanyanya dengan suara pelan. "Rasanya aneh, tidak ada selera makan melihat ini." Raina menggigit bibirnya, menahan luka di hatinya. Malam itu, setelah mencuci piring, Raina bersiap tidur lebih awal. Namun, langkah kaki Bu Hajah terdengar mendekat. Lalu pintu kamar terbuka dengan keras. "Raina, kenapa baju Arya belum disetrika?" Raina terkejut. Tubuhnya refleks bangkit dari tempat tidur. "Maaf, Bu, saya akan segera menyetrikanya." "Dasar pemalas, kau hanya pura-pura rajin, tapi kerjaanmu selalu berantakan." Raina mengangguk pelan, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Dalam hati, ia berdoa agar diberi kesabaran menghadapi semua ini. Namun, sampai kapan ia harus menahan diri? Arya sedang membaca koran ketika Raina mendekatinya. "Mas, aku ingin bicara," katanya lirih. Arya menurunkan korannya dan menatap istrinya. "Apa ada masalah?" Raina menarik napas panjang, lalu mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku merasa sulit di rumah ini. Ibu terlalu keras padaku." Arya terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Aku yakin nanti beliau akan berubah." Raina terdiam, hatinya semakin terasa kosong.
Mengapa semua orang hanya menyuruhnya bersabar? Malam itu, Raina sholat tahajud di kamar kecilnya. Setiap sujudnya dipenuhi dengan doa, memohon keteguhan hati. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Bisiknya dalam hati. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka kasar, dan Bu Hajah berdiri di sana dengan wajah marah. Masih sempat-sempatnya kau sholat sementara kerjaan belum selesai, bentaknya. Raina menunduk, hatinya bergetar. Namun, ia tetap diam dan melanjutkan sujudnya. Raina masih dalam posisi sujud ketika tiba-tiba sesuatu menyiram tubuhnya. Air dingin dengan bau sabun dan sisa makanan mengalir di punggungnya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap menyelesaikan sholatnya. Lihat sekarang, siapa yang lebih berkuasa di rumah ini? Suara Bu Hajah menggema. Raina perlahan bangkit dari sajadahnya. Bajunya basah kuyup, matanya merah, tetapi bibirnya tetap diam tanpa perlawanan. Bu Hajah mendengus puas, lalu pergi meninggalkan kamar. Raina memandang ke atas. Air mata jatuh tanpa suara. Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan? Arya masuk ke kamar dan menemukan Raina duduk di lantai. Tubuhnya masih basah. Sayang, kenapa bajumu basah? Tanyanya dengan alis berkerut. Raina menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Mas, ibumu menyiramku dengan air bekas cucian saat aku sedang sholat. Arya terdiam. Tatapannya berubah ragu. Mungkin ibu hanya kesal. Jangan terlalu diambil hati, sayang. Raina merasa dadanya sesak mendengar jawaban itu. Mas, sampai kapan aku harus bersabar? Suaranya bergetar. Arya menghela napas panjang, lalu meraih tangan Raina. Sabar ya, sayang. Ibu pasti akan berubah nanti. Pagi itu, Raina sedang menyapu lantai ketika suara Bu Hajah terdengar dari ruang tamu. Menantu macam apa ini? Sudah miskin, pemalas pula. Suaranya keras. Raina berhenti sejenak, lalu melanjutkan menyapu tanpa membalas. Bahkan pembantu lebih rajin darimu. Kau hanya tahu tidur dan menghabiskan uang anakku. Raina menggigit bibirnya. Tangannya semakin gemetar saat menyapu. Bu Hajah mendekat dan menarik sapu dari tangan Raina dengan kasar. Cepat bereskan semua sebelum tamu arisanku datang. Jangan membuatku malu. Raina mengangguk pelan, lalu kembali bekerja tanpa suara. Namun, dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ini semua akan berakhir. Siang itu, rumah dipenuhi tamu arisan yang datang dengan pakaian mewah. Raina sibuk di dapur, menyiapkan minuman untuk tamu Bu Hajah. Dengan hati-hati, ia membawa nampan berisi teh dan kue ke ruang tamu. Namun, saat hendak meletakkannya di meja, tangannya gemetar dan cangkir teh hampir jatuh. Astagfirullah, dasar ceroboh, teriak Bu Hajah sebelum menampar pipi Raina di depan semua tamu. Ruangan mendadak hening, semua mata tertuju pada mereka. Raina menahan napas. Pipinya panas dan matanya mulai berkaca-kaca. Lihat sendiri, menantuku ini benar-benar tidak becus. Bu Hajah berseru. Para tamu hanya saling berpandangan. Beberapa tampak tak nyaman. Raina menunduk dalam, menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu, Raina duduk di kamar dengan kepala tertunduk. Pipinya masih terasa perih akibat tamparan siang tadi. Arya masuk dan duduk di sampingnya, menatapnya dengan khawatir. Sayang, aku dengar ibu menamparmu, katanya pelan. Raina mengangkat wajahnya, matanya masih berkaca-kaca. Mas, kenapa kau tidak pernah membelaku? Suaranya penuh luka. Arya menghela napas, lalu menggenggam tangan Raina. Aku tidak mau memperkeruh keadaan. Sayang, aku yakin ibu hanya ingin mendidikmu. Air mata Raina jatuh. Ia menarik tangannya dari genggaman Arya. Mendidikku atau menyiksaku, Mas? Dini hari, Raina duduk di atas sajadahnya. Air mata membasahi pipinya. Tapi ia tetap melanjutkan doanya. Ya Allah, kuatkan hatiku. Aku tak tahu harus bagaimana lagi.
Tangannya bergetar saat mengusap wajahnya setelah doa. Ia menatap langit-langit kamar. Hatinya penuh kegundahan. Ia ingin pergi, tetapi ia mencintai suaminya. Ia ingin melawan, tetapi ia takut Allah tidak ridho. Akhirnya, ia hanya bisa bersabar dan terus berdoa. Ia berharap suatu hari ada jalan keluar untuknya. Namun, ia tidak tahu bahwa penderitaannya masih akan bertambah. Pagi itu, Raina baru saja menyiapkan sarapan ketika Bu Hajah tiba-tiba berteriak. "Raina, kau pikir aku suka makan makanan seperti ini?" Raina terkejut, lalu bergegas mendekat. "Maaf, Bu, apa yang salah dengan masakannya?" Tanpa berkata apa-apa, Bu Hajah menyambar piring dan membuang isinya ke lantai. "Ini semua sampah. Tidak ada satupun yang bisa kau lakukan dengan benar." Raina menatap makanan yang berserakan di lantai. Hatinya semakin hancur. Ia menunduk, lalu berjongkok untuk membersihkan semuanya. "Cepat bereskan. Dasar perempuan tak berguna." Di sudut ruangan, Arya hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Setelah membersihkan makanan yang dibuang, Raina pergi ke kamar mandi. Ia menyalakan keran dan mencuci wajahnya yang masih penuh air mata. "Allah, apa aku terlalu lemah?" bisiknya dalam hati. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lelah dan pucat. Di luar, suara Bu Hajah masih terdengar memarahi pembantu rumah tangga. Semua di rumah ini benar-benar mengecewakan. Raina menarik napas dalam, lalu keluar dari kamar mandi. Ia sudah bertekad untuk tetap bersabar. Tapi ia tidak tahu bahwa malam nanti, kesabarannya akan diuji dengan lebih kejam lagi. Malam itu, Raina baru saja menunaikan sholat Isya. Ia masih duduk di atas sajadahnya, berzikir dengan tenang. Namun, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar. "Raina, cepat ke dapur dan bersihkan piring. Jangan tidur sebelum semuanya beres." Raina menoleh. Matanya masih penuh ketenangan. "Baik, Bu. Saya akan segera ke sana." Bu Hajah mendengus, lalu menutup pintu dengan keras. Raina menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempatnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Tengah malam, Raina bangun untuk sholat tahajud. Ia menggelar sajadahnya di sudut kamar, lalu mulai bertakbir. Saat ia sujud, tiba-tiba ada suara langkah kaki mendekat. "Lihat sekarang, siapa yang lebih berkuasa di rumah ini?" Suara Bu Hajah terdengar tajam. Sebelum Raina sempat bergerak, air dingin menyiram tubuhnya. Ia tercekat, tubuhnya menggigil karena air yang penuh sisa makanan. Mukena putihnya basah kuyup. Tetesan air mengalir dari wajahnya. Namun, Raina tetap diam. Dengan penuh ketenangan, ia menyelesaikan sujudnya tanpa berkata sepatah kata pun. Di sudut ruangan, Bu Hajah tersenyum sinis. Setelah salam, Raina duduk dengan tubuh yang masih basah. Ia mengangkat tangannya, lalu berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, aku tidak akan membalas, karena Engkau Maha Membalas." Air matanya jatuh, bercampur dengan tetesan air di wajahnya. Di luar kamar, Bu Hajah masih tertawa puas. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu, langit sedang mencatat segala perbuatannya. Matahari mulai menyinari jendela kamar, tapi hati Raina masih gelap. Tubuhnya masih lelah setelah malam penuh penghinaan. Mukena yang ia kenakan semalam masih tergantung. Bekas air cucian mengering di kain putihnya. Ia melipat sajadahnya dengan hati yang berat. Arya masuk ke kamar dengan wajah santai seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, ayo sarapan," katanya dengan senyum tipis. Raina menoleh. Tatapannya kosong. "Mas, apa kau benar-benar tidak melihat aku dihina seperti ini?" Arya terdiam sejenak, lalu menunduk. "Sudahlah, sayang, jangan terlalu dipikirkan." Raina duduk di meja makan dengan tubuh kaku. Di seberangnya, Bu Hajah menikmati sarapan dengan wajah puas. "Raina, cepat ambilkan sendok. Kau pikir aku akan makan begini saja?" Raina bangkit tanpa suara, mengambil sendok,
dan meletakkannya di meja. Lambat sekali. Kau pikir aku punya banyak waktu untuk menunggumu? Raina menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya. Matanya melirik Arya, berharap ada pembelaan. Tapi suaminya hanya diam, menunduk dan mengaduk nasinya. Rasa kecewa semakin dalam, seakan tak ada lagi harapan di rumah ini. Ya Allah, apakah aku masih pantas bertahan? Hari itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah yang megah. Raina berdiri di dekat jendela, menatap langit yang kelabu. Di luar, dedaunan berguguran, di bawah angin yang dingin. Ia merasakan hatinya sama seperti langit itu, gelap dan penuh air mata. Jika aku pergi, apakah Allah akan marah? Bisiknya dalam hati. Tangannya menggenggam erat mukena yang masih berbau sabun cuci. Matanya terpejam, mengingat setiap hinaan yang ia terima di rumah ini. Namun, belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara Bu Hajah kembali menggema. Raina, apa kau tuli? Cepat bersihkan halaman sebelum tamu datang. Raina keluar rumah dengan langkah pelan. Hujan masih turun, tapi ia harus tetap menyapu halaman. Tangan-tangannya yang halus kini mulai kasar akibat pekerjaan rumah yang tiada henti. Setiap sapuan sapu terasa berat, seakan membawa seluruh penderitaannya. Dari dalam rumah, Bu Hajah melihatnya dengan tatapan sinis. Lihatlah menantuku ini. Bahkan untuk menyapu saja lambat, katanya pada tamunya. Para tamu hanya tersenyum kaku. Beberapa saling berbisik satu sama lain. Hujan semakin deras, membuat tubuh Raina basah kuyup. Namun, ia tetap diam, menyelesaikan pekerjaannya tanpa keluhan. Hanya hatinya yang terus berbicara. Sampai kapan, ya Allah? Setelah hujan reda, Raina kembali ke dalam rumah dengan tubuh dingin. Namun, ia tidak sempat menghangatkan diri karena suara Bu Hajah menyambutnya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kau pikir aku membiarkan anakku menikahimu untuk melihatmu mengotori rumah? Raina menunduk. Tangan-tangannya yang gemetar menggenggam ujung bajunya. Aku tidak butuh menantu seperti ini. Seharusnya Arya menikah dengan perempuan dari keluarga terpandang. Raina menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi, apa gunanya? Kata-katanya tak akan pernah cukup bagi mertuanya. Ia hanya bisa diam dan kembali ke kamarnya, membawa luka yang semakin dalam. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu segalanya. Malam itu, Raina tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding kosong di hadapannya. Suaminya terlelap di sampingnya, tidak menyadari bahwa istrinya sedang bertarung dengan perasaannya sendiri. Aku mencintainya, tapi aku juga lelah. Pikirnya, setiap detik di rumah ini terasa seperti hukuman. Tapi ia tak punya tempat lain untuk pergi. Jika aku pergi, apakah aku akan menjadi istri yang durhaka? Pikirannya dipenuhi kebimbangan, sementara hatinya terus memohon petunjuk. Namun, ia tidak tahu bahwa jawabannya akan segera datang, dan bukan dalam cara yang ia duga. Keesokan paginya, Bu Hajah duduk di ruang tamu dengan wajah angkuh. Hari ini, aku ingin kau membersihkan kamar mandi hingga bersih, katanya sambil melipat tangan. Raina hanya mengangguk dan berjalan menuju kamar mandi. Ia mulai bekerja dengan tenang, memastikan setiap sudut bersih seperti yang diminta. Namun, tiba-tiba, kakinya terpeleset karena lantai yang licin. Tubuhnya terjatuh, kepalanya hampir membentur lantai. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa lemas. Dari luar, Bu Hajah hanya mendengus. Itu akibatmu sendiri yang ceroboh. Raina menggigit bibirnya, menahan sakit yang menjalar di tubuhnya. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang ingin membantunya. Arya pulang kerja lebih awal dan melihat istrinya berjalan terpincang-pincang. Sayang, kenapa kakimu? Tanyanya khawatir. Raina hanya tersenyum tipis. Aku terpeleset di kamar mandi tadi. Arya menatapnya dengan cemas, lalu melirik ke arah ibunya. Ibu, kenapa tidak membantu Raina? Bu Hajah mendengus.
Dia yang ceroboh. Bukan salahku. Arya terdiam. Seperti biasa. Raina menunduk. Hatinya semakin hancur. Untuk kesekian kalinya, suaminya memilih diam dibanding membelanya. Ia sadar, tidak ada seorang pun yang akan berdiri di pihaknya. Malam itu, Raina kembali menangis dalam sujudnya. Ya Allah, jika ini adalah ujian dari MU, kuatkan hatiku. Tangannya bergetar saat mengusap wajahnya setelah doa. Ia tidak meminta azab bagi mertuanya, tidak meminta balasan bagi suaminya. Ia hanya meminta kekuatan. Tapi di balik kesabarannya, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa mungkin waktunya telah tiba. Waktu di mana ia tidak lagi menahan semua ini sendirian. Namun, sebelum ia membuat keputusan, takdir sudah lebih dulu menuliskan jalannya. Pagi itu, Bu Hajah masih dalam keadaan segar, menyusun agenda hariannya. Ia tertawa bersama temannya, membanggakan bagaimana ia bisa mendidik menantunya dengan keras. Namun, tak lama setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Kepalanya pusing, dan matanya mulai berkunang-kunang. "Umi!" teriak Arya saat melihat ibunya tiba-tiba roboh. Raina yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Apakah ini jawaban dari Allah? Bu Hajah tergeletak di lantai. Tubuhnya tak bergerak. Arya panik, berusaha mengguncang ibunya. "Umi! Umi bangun!" Suaranya gemetar. Raina tetap berdiri di sudut ruangan, menatap tanpa ekspresi. Hatinya berdesir, bukan karena senang, tetapi karena sadar bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Arya bergegas mengambil ponselnya, menelepon ambulans dengan tangan gemetar. "Cepat datang. Ibu saya tiba-tiba jatuh dan tidak bisa bergerak." Bu Hajah membuka mulutnya, ingin berbicara, tapi hanya suara lemah yang keluar. Matanya berkaca-kaca, ketakutan mulai muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia yang selama ini berkuasa, kini tak lagi berdaya. Suara sirene ambulans memecah keheningan pagi. Arya mengangkat tubuh ibunya dengan penuh kepanikan. Raina berjalan pelan di belakang, mengikuti tanpa kata. Hatinya masih berusaha memahami semua yang terjadi. Saat ambulans melaju, Bu Hajah hanya bisa menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Tangan tuanya sedikit gemetar, seakan menyadari sesuatu. Aku tidak bisa merasakan tanganku." Suaranya lemah. Arya menggenggam tangan ibunya dengan erat. Matanya berkaca-kaca. "Umi, bertahanlah. Dokter pasti bisa menolong." Raina duduk diam di sudut mobil ambulans, menatap mertua yang dulu selalu merendahkannya. Dalam hatinya, ia masih bertanya, apakah ini ujian baru atau jawaban dari doanya selama ini? Dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius. Kondisinya cukup parah. Beliau terkena stroke mendadak. Arya menatap dokter dengan wajah pucat. "Stroke? Tapi tadi pagi beliau masih sehat." Dokter menghela napas, lalu melanjutkan. "Ini bisa disebabkan oleh tekanan emosi atau stres berat yang dipendam terlalu lama." Arya meremas tangannya, pikirannya kacau. Raina hanya diam, tatapannya tetap tenang. "Bagaimana keadaannya sekarang, Dok?" tanya Arya dengan suara bergetar. Beliau masih sadar, tetapi tubuh bagian kanan sudah lumpuh. "Kita harus lihat perkembangan beberapa hari ke depan." Arya menunduk. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Untuk pertama kalinya, rumah tangganya kini dihadapkan pada kenyataan yang benar-benar mengubah segalanya. Di dalam ruang perawatan, Bu Hajah berbaring dengan wajah pucat. Matanya memandang ke langit-langit, kosong dan penuh penyesalan. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya lemah. "Arya!" panggilnya pelan. Arya mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Iya, Umi, apa yang Umi butuhkan?" Mata Bu Hajah perlahan bergerak ke arah Raina. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak penuh kebencian, melainkan rasa bersalah yang mendalam. "Raina!" Bibirnya gemetar, suaranya hampir tak terdengar. Raina menunduk sedikit, menunggu kata-kata yang akan keluar.
Aku telah berbuat zalim padamu. Suasana di kamar rumah sakit mendadak sunyi. Raina menatap mertua yang kini terbaring tak berdaya. Mata Bu Hajah berkaca-kaca. Air matanya perlahan mengalir di pipi keriputnya. Aku, selama ini telah menyiksamu, katanya dengan suara serak. Raina tetap diam, membiarkan setiap kata keluar dari bibir yang dulu sering mencacinya. Aku iri padamu. Aku benci melihat anakku lebih memilihmu. Aku marah karena kau tetap bersabar. Air mata Raina ikut jatuh, bukan karena dendam, tetapi karena rasa iba. Ia melihat sosok yang dulu begitu berkuasa, kini menjadi rapuh. Maafkan aku telah salah. Suara Bu Hajah semakin lirih. Raina mendekat, menggenggam tangan wanita yang dulu menindasnya. Saya sudah memaafkan ibu, sejak lama. Suaranya bergetar. Bu Hajah terisak pelan. Genggaman tangannya melemah di tangan Raina. Aku takut Allah tidak akan mengampuniku, katanya dengan suara bergetar. Raina menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Allah Maha Pengampun, Bu. Jika ibu benar-benar bertaubat, Allah pasti akan menerima. Bu Hajah menangis, tubuhnya sedikit bergetar. Aku ingin sholat, tapi aku tidak bisa. Raina tersenyum lembut, lalu mengambil air hangat dan membasuh wajah serta tangan mertuanya. Biar saya bantu, Bu. Kita bisa bertayamum. Bu Hajah menatap Raina dengan mata penuh haru, lalu mengangguk pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali berdoa kepada Allah. Hari demi hari berlalu, kondisi Bu Hajah perlahan mulai membaik. Ia masih belum bisa berjalan, tetapi kini ia lebih banyak tersenyum. Setiap kali Raina datang ke rumah sakit, ia menyambutnya dengan lembut. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi suara ketus. Raina, apa kau mau duduk di sini sebentar? Pintanya suatu hari. Raina mengangguk, duduk di samping tempat tidurnya. Aku tidak pernah menyangka, menantu yang paling aku benci adalah yang paling sabar merawatku. Raina tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan mertuanya. Karena saya tahu, kebencian itu bukan dari hati ibu yang sebenarnya. Bu Hajah menunduk, air matanya jatuh kembali. Hanya satu kata yang bisa ia ucapkan, terima kasih. Beberapa bulan kemudian, Bu Hajah akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun, kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi bentakan. Rumah itu kini terasa lebih tenang, lebih hangat. Arya lebih sering membantu Raina di dapur, sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Bu Hajah sering duduk di kursi roda di beranda, menatap matahari dengan senyum damai. Suatu pagi, ia memanggil Raina dan Arya untuk duduk bersamanya. Aku ingin kita semua pergi umroh. Aku ingin memohon ampun di rumah Allah. Raina menatap Arya, lalu tersenyum penuh haru. Insya Allah, Bu, kita akan pergi bersama. Di hadapan Ka'bah, Bu Hajah menangis terseduh. Tangannya bergetar saat berdoa, memohon ampunan atas semua kesalahannya. Raina berdiri di sampingnya, ikut menangis dalam doa. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kami jalan yang benar. Untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi kebencian, hanya ketenangan yang datang dari ketulusan. Sepulang dari umroh, keluarga itu kini lebih harmonis. Raina tak lagi berjalan di atas ketakutan. Ia kini berjalan dengan bahagia. Bu Hajah yang dulu penuh gengsi, kini lebih sering tersenyum dan bersyukur. Arya yang dulu diam, kini lebih berani membela istrinya. Kisah ini bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang bagaimana kesabaran mampu mengubah segalanya. Beberapa bulan setelah umroh, rumah besar itu tak lagi terasa dingin. Tak ada lagi bentakan yang menggema. Tak ada lagi air mata kesedihan. Raina tak lagi bangun dengan ketakutan. Kini ia bangun dengan hati yang lebih tenang. Bu Hajah yang dulu angkuh, kini lebih sering duduk bersama Raina, berbincang dalam damai. Apa yang kau masak hari ini, Raina? Tanyanya suatu pagi, suaranya lembut.
Raina tersenyum, senang melihat perubahan mertuanya. Ayam kecap kesukaan ibu. Bu Hajah tersenyum tipis. Sesuatu yang dulu langka terjadi. Dulu aku selalu mencari kesalahanmu. Aku sungguh malu. Raina hanya menggeleng, lalu berkata, "Yang penting sekarang kita bisa saling memahami, Bu." Arya kini lebih sering membantu Raina, sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Saat Raina mencuci piring, Arya ikut membantu mengelap meja. "Kenapa sekarang Mas jadi rajin?" Raina bercanda sambil tersenyum. Arya tertawa kecil, lalu menatap istrinya dengan penuh penyesalan. "Aku terlalu banyak diam selama ini. Sayang, aku ingin memperbaikinya." Raina terdiam, hatinya terasa hangat. Ia tak pernah menyangka Arya akhirnya benar-benar berubah. Dulu ia selalu menunggu suaminya membelanya, dan kini Arya benar-benar ada di sisinya. "Aku janji, aku tak akan membiarkanmu sendirian lagi." Raina menunduk, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bu Hajah tak lagi menyuruh Raina bekerja tanpa henti. Sebaliknya, ia kini sering mengingatkan, "Raina, istirahatlah dulu. Kau terlalu lelah." Raina hanya tersenyum dan mengangguk, masih terbiasa dengan kebiasaan lamanya. Suatu hari, Bu Hajah meminta Raina duduk di sampingnya. "Aku ingin kau menganggapku seperti ibumu sendiri." Raina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku selalu menganggap ibu sebagai ibuku." Suaranya bergetar. Bu Hajah menggenggam tangannya dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Raina. Terima kasih telah bertahan." Raina duduk di teras rumah, menatap langit sore yang indah. Hatinya penuh rasa syukur, meski jalan yang ia lalui tak mudah. Ia belajar bahwa kesabaran memang tak langsung berbuah, tetapi hasilnya luar biasa. Allah membalasnya bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta yang lebih besar. Dulu ia dihina, kini ia disayangi. Dulu ia sendirian, kini ia memiliki keluarga yang benar-benar mencintainya. Hatinya berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah menguatkanku hingga hari ini." Dalam sujudnya malam itu, ia menangis dalam syukur. Kesabaran selalu membawa kemenangan, bukan dengan membalas, tetapi dengan mengubah keadaan. Dan itu adalah hal terindah yang pernah ia pelajari. Suatu hari, Bu Hajah memanggil Raina dan Arya ke ruang tamu. "Aku ingin membicarakan sesuatu." Arya dan Raina saling berpandangan, lalu duduk di hadapannya. "Aku ingin membangun pesantren untuk anak-anak yatim," ucapnya pelan. Raina menatapnya dengan mata berbinar, tak menyangka mendengar hal itu. "Aku ingin menebus semua kesalahanku dengan membantu mereka yang membutuhkan." Arya tersenyum, matanya penuh rasa bangga terhadap ibunya. "Itu ide yang luar biasa, Umi. Kami akan mendukung sepenuhnya." Bu Hajah menggenggam tangan Raina dan Arya, lalu berkata, "Ini semua karena kalian. Kalian telah mengajarkanku arti kehidupan yang sebenarnya." Raina tersenyum, hatinya penuh rasa haru. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi tempat yang penuh kehangatan. Raina kini tak lagi merasa seperti orang asing di rumah suaminya. Ia benar-benar telah diterima, dihormati, dan dicintai. Suatu sore, saat mereka semua duduk di ruang keluarga, Bu Hajah berkata, "Dulu aku buta. Aku hanya melihat status dan kekayaan. Tapi sekarang aku sadar, yang terpenting adalah hati yang tulus." Arya mengangguk, menatap istrinya dengan bangga. "Raina mengajarkan kita semua arti kesabaran yang sebenarnya." Raina menunduk, tersenyum malu. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Bu." "Dan kau telah melakukannya dengan sangat baik, Nak," kata Bu Hajah sambil tersenyum lembut. Pesantren yang direncanakan akhirnya mulai dibangun. Raina dan Arya sibuk membantu mengurus segala kebutuhannya. Bu Hajah juga sering datang, menyumbangkan tenaga dan harta untuk pembangunan. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan membantu orang lain," katanya dengan suara penuh tekad. Raina tersenyum, bangga melihat perubahan luar biasa pada mertuanya.
Ia tahu, dulu ia menangis karena kesedihan. Tapi kini, ia menangis karena kebahagiaan. Allah benar-benar maha adil. Bisiknya dalam hati. Ia tak pernah menyangka, kehidupan yang dulu penuh penderitaan kini berubah menjadi anugerah yang tak terhingga. Waktu terus berjalan, namun kenangan masa lalu tetap tertanam di hati mereka. Raina kini hidup lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Setiap ia mengingat masa lalunya, ia tak lagi merasa sakit. Ia justru bersyukur, karena semua itu telah membentuknya menjadi lebih kuat. Kalau aku menyerah dulu, aku tak akan pernah melihat keindahan ini, bisiknya. Suatu pagi, ia duduk di samping Bu Hajah, menyajikan teh hangat untuknya. "Bu, ini teh kesukaan Ibu," katanya dengan senyum lembut. Bu Hajah menatapnya. Air matanya mengalir tanpa suara. "Dulu aku menamparmu karena teh ini. Tapi sekarang, ini adalah teh terbaik yang pernah aku rasakan." Raina menggenggam tangan mertuanya, lalu berkata pelan, "Karena kini, Ibu menikmatinya dengan hati yang lebih lembut." Dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan bahwa kesabaran selalu memiliki balasan yang indah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Raina telah membuktikan bahwa dengan kesabaran, ia mampu mengubah kebencian menjadi cinta. Jika dulu ia hanya dianggap sebagai beban, kini ia menjadi kebanggaan keluarganya. Ia sadar, tak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Setiap sujudnya, setiap air mata yang jatuh dalam doa, telah menjadi saksi atas perjuangannya. Dan kini, ia merasakan bagaimana indahnya janji Allah bagi mereka yang bertahan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan dia ada permusuhan akan menjadi seperti teman yang setia. Quran Surat Fussilat 34. Raina tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ia memilih untuk tetap berbuat baik, meski disakiti. Hasilnya, orang yang dulu paling membencinya, kini adalah orang yang paling menyayanginya. Ini bukan hanya tentang hubungan mertua dan menantu, tetapi tentang bagaimana kesabaran mampu meluluhkan hati yang paling keras. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa." Hadis riwayat Tirmidzi 3370. Sejak awal, Raina tidak pernah berhenti berdoa. Ia yakin, hanya Allah yang bisa mengubah takdirnya. Setiap sujudnya, ia meminta kekuatan. Setiap tetesan air matanya, ia menyerahkan segala penderitaannya kepada Allah, dan Allah menjawabnya dengan cara yang paling indah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Tidak ada balasan yang lebih besar dari kesabaran selain pahala yang tak terbatas. Raina mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang ia bayangkan. Tidak hanya hati yang lebih tenang, tetapi juga keluarga yang lebih harmonis. Jika dulu ia merasa terasing, kini ia merasa benar-benar diterima. Kesabaran yang ia pertahankan dengan susah payah, kini berubah menjadi berkah yang tiada habisnya. Dalam hidup, tidak semua orang akan langsung mendapatkan keadilan. Terkadang, kita harus menunggu, harus bersabar, harus melalui ujian yang panjang. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan hambanya. Kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah tanda kekuatan sejati, karena hanya orang-orang yang kuat yang mampu bertahan. Dan Raina telah membuktikannya. Dengan hati yang bersih, dengan doa yang tak henti, dengan ketulusan yang tak berujung. Kini, ia berjalan dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Karena kesabaran selalu membawa kemenangan, di dunia maupun di akhirat. Tamat.